Selamat siang, perkenalkan, saya Rauli Esther, dosen tetap Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saya mengajar di program studi S1 Sastra Jepang dan program studi S2 Ilmu Susastra serta program studi S2 Asia Timur. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 Sastra Jepang di Universitas Nasional, S2 Kajian Wilayah Jepang di Universitas Indonesia, S2 Kajian Budaya di Osaka University, dan S3 Bahasa dan Sastra Jepang di Osaka University. Pada saat studi S2 dan S3 di Jepang, saya mendalami studi sastra Jepang, khususnya sastra perempuan Jepang modern dan kontemporer, serta studi gender. Di FIB UI, saya mengampu beberapa mata kuliah di jenjang S1 dan jenjang S2. Di jenjang S1, saya mengampu mata kuliah di program studi sastra Jepang, yaitu mata kuliah kemahiran bahasa Jepang 1 dan 2, praktik komunikasi 1, metode kajian masyarakat Jepang, kajian film dan budaya populer Jepang, dan kajian teks sastra Jepang. Di jenjang S2, yaitu di program S2 Ilmu Susastra, saya mengampu mata kuliah Kapita Selekta Sastra dan Penulisan Artikel Ilmiah. Sementara di program S2 Asia Timur, saya mengampu mata kuliah Asia Timur dalam konstelasi dunia, Budaya Ekonomi Politik Asia Timur, dan Budaya Kreatif dan Kewirausahaan Asia Timur. Pada kesempatan ini, saya ingin mengulas lebih lanjut mengenai satu mata kuliah yang saya ampu di dalam tim, yaitu mata kuliah Kajian Teks Sastra Jepang. Mata kuliah Kajian Teks Sastra Jepang adalah mata kuliah wajib program studi pada program S1 Sastra Jepang FIB UI. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester 5 dan merupakan salah satu mata kuliah di bidang studi susastra di program studi sastra Jepang FIB UI, selain mata kuliah dinamika kesusastraan Jepang dan kajian film dan budaya populer Jepang. Peserta mata kuliah akan diperkenalkan dengan berbagai karya sastra Jepang berupa cerpen, bagian dari novel, dan juga puisi. Setelah mengikuti mata kuliah ini, peserta mata kuliah diharapkan untuk mampu menerangkan berbagai pendekatan yang digunakan untuk menganalisis teks sastra dan mampu menerapkan berbagai pendekatan tersebut untuk menganalisis, menilai, mengkritik karya sastra Jepang, era modern, dan juga era kontemporer. Alur perkuliahan pada mata kuliah kajian teks sastra Jepang adalah sebagai berikut. Mahasiswa mengakses video pembelajaran dan mengerjakan lembar kerja berisi pertanyaan-pertanyaan terkait karya sastra yang akan dianalisis. Pada minggu berikutnya, kelompok yang mendapat giliran presentasi akan mempresentasikan lembar kerja, diikuti dengan sesi diskusi, tanya jawab, dan umpan balik dari dosen pengampu. Sekarang, mari kita saksikan salah satu bagian dari video pembelajaran yang harus dilihat mahasiswa dalam mempersiapkan perkuliahan. Selamat siang semuanya untuk para mahasiswa mata kuliah kajian teks sastra Jepang. Hari ini kita akan belajar bersama-sama ya mengenai kajian feminisme di dalam sastra Jepang. Saya akan men-share dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Sebentar. Lalu sekarang saya ingin beralih ya ke satu pertanyaan yang ini bisa kita pikirkan bersama. Mengapa kita punya istilah sastra perempuan, tapi kita tidak punya istilah sastra laki-laki begitu ya? Em, ini bisa kita pikirkan ya. Saya harap eh, sebelum saya melanjutkan penjelasan saya, Anda bisa sambil di depan layar berpikir begitu ya. Lalu memikir-mikirkan jawabannya, lalu nanti bisa saling kita diskusikan begitu. Iya, jadi ini adalah pernyataan ya. Jadi ini ada satu buku yang berjudul Kindai Bungaku. Kindai Bungaku itu kesusastraan modern. Jadi ini adalah kanon kesusastraan Jepang yang dikumpulkan begitu ya oleh seorang em, pakar sastra Jepang di Jepang tentu saja di sini yang bernama Miyoshi Yukio begitu. Memang ini bukunya sudah cukup lama ya di tahun 1977 sampai 1978, tapi ini masih menjadi acuan untuk melihat kanon sastra Jepang ini modern ini tuh apa saja karya-karya yang dianggap representatif ketika kita ingin memahami tentang Jepang
ini dikumpulkan di dalam karya sastra, di dalam kumpulan karya sastra ini. Lalu dalam bukunya yang berjudul Jose Bungaku wo Manabu Hito no Tameni, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah untuk orang-orang yang belajar sastra perempuan begitu ya, yang diterbitkan pada tahun 2000. Em, Watanabe Sumiko, seorang pakar kesusastraan perempuan modern Jepang, ia memberikan tanggapannya terhadap buku Kindai Bungaku atau Kesusastraan Jepang Modern, yang totalnya ini adalah ada 10 volume, dan memuat karya-karya sastra Jepang mulai dari era Meiji begitu ya, dari zaman Meiji sampai kontemporer seperti itu. Nah, di dalam membaca atau menanggapi, melihat em, Kindai Bungaku ini, 10 volume ini, em, Watanabe Sumiko tuh mengatakan demikian ya, seperti yang Anda semua bisa lihat ya di sini. Nah, Anda kan ini sekarang sudah semester 5, artinya kemampuan bahasa Jepangnya ini juga sudah bahasa Jepang 5 ya, berarti sudah cukup banyak pemahaman mengenai aksara kanji dan juga tata bahasanya. Jadi kita lihat sama-sama di sini ya, dalam bahasa Jepang menjadi seperti ini. Meiji kara Taisho ki ni kakete, 一世を不備した見事に新しい田村敏子も扱われず、戦後の早い段階で男性作家たちよりも目覚ましい活躍を見せた宮本百合子、平林太子、林芙美子、その後に続いた野上八重子、佐田Ineko, Enji Fumiko Nadomo Kangka Sarete Iru. Ya, ini mungkin ada sedikit kata-kata yang sulit, tapi yang mau disampaikan tuh adalah seperti ini. Jadi dari zaman Meiji, Meiji itu adalah penanda era modern ya di Jepang ya. Kalau Anda semua sudah belajar sejarah Jepang dari tahun 1868 sampai 1912. Nah, di sini dikatakan bahwa dari zaman Meiji sampai zaman Taisho. Taisho itu adalah zaman setelah zaman Meiji, ya, dari tahun 1912 sampai 1926. Ini ada satu pengarang yang bernama Tamura Toshiko. Ini pengarang perempuan. Dan ia tuh sebenarnya pada masanya itu sangat populer seperti itu. Tapi di buku Kindai Bungaku yang tadi, yang ditulis oleh, yang dikompilasi ya oleh Miyoshi Yukio dan teman-temannya dan timnya, ini sama sekali tidak dibahas. Lalu juga bukan hanya Tamura Toshiko saja, tapi juga para pengarang pasca perang, begitu ya. Para pengarang perempuan pasca perang yang berkarya dengan luar biasa setelah pasca perang tersebut begitu. Seperti Miyamoto Yuriko, lalu juga Hirabayashi Taiko, Hayashi Fumiko, lalu generasi selanjutnya seperti Nogami Yaeko, dan juga di sini ada Sata Ineko gitu ya, dan juga Enji Fumiko seperti itu. Nah, ini semua tidak dibahas gitu. Ini semua dilewatkan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya perempuan itu mengarang, perempuan itu membuat tulisan, perempuan itu berkarya, tetapi tidak dimasukkan di dalam karya-karya yang dianggap representatif. Seperti itu. Ya, jadi ini satu kritik yang disampaikan oleh Watanabe Sumiko di sini dalam buku Jose Bungaku Manabuhito no Tameni, atau buku untuk orang-orang yang mau belajar kesusastraan perempuan. Di sini ia menyatakan bahwa sebetulnya pengarang perempuan itu banyak, ya, tetapi kok yang dimasukkan hanya dua gitu, dan sepertinya sudah seolah-olah berhenti di situ saja. Padahal sebetulnya perempuan banyak mengarang, dan tulisan-tulisannya pun dari saya. Baik, silahkan kalau masih kurang jelas, Anda bisa mendengarkan atau melihat kembali video ini, dan kita akan bertemu kembali minggu depan di kelas. Kalau masih ada pertanyaan dalam 1 minggu ke depan ini, Anda dapat mengontak, mengomunikasikannya melalui WhatsApp grup kelas kita ya, seperti itu. Baik, selamat siang.
semuanya, selamat siang, dan sampai bertemu kembali di pertemuan berikut. Untuk memperjelas deskripsi mata kuliah kajian teks sastra Jepang, saya mengajak kita semua untuk melihat secara langsung kegiatan belajar mengajar yang kami lakukan di kelas. Moda perkuliahan dalam perkuliahan ini adalah bauran, yaitu moda daring dan juga moda luring. Moda daring digunakan untuk mahasiswa mempersiapkan materi dengan melihat video pembelajaran dan mengerjakan lembar kerja yang dapat diakses di MAS 2 atau Learning Management System UI. Lembar kerja dikerjakan di dalam kelompok untuk melatih kerjasama dan menggiatkan diskusi dalam bentuk peer learning. Lembar kerja ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang disusun dosen pengampu terkait pembacaan teks sastra. Pertanyaan dimulai dengan pertanyaan yang bersifat pemahaman seperti sinopsis karya sastra yang dibahas, identifikasi tokoh, penokohan, latar tempat, latar waktu, lalu berlanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih bersifat analitis, seperti menghubungkan teks dengan konteks zaman dan menelaah kata-kata kunci dalam sebuah karya. Pertanyaan pada lembar kerja ditutup dengan pertanyaan reflektif, seperti bagian karya mana yang paling disukai peserta mata kuliah beserta alasannya. Hari ini di kelas kami akan membahas cerpen kontemporer karya pengarang perempuan Jepang bernama Matsuda Aoko dengan judul Kanojo ga Dekiru Koto atau terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah hal yang dapat ia lakukan. Mahasiswa akan melakukan presentasi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja dan setelah itu akan ada sesi diskusi dan tanya jawab dan umpan balik dari dosen. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Baik, hari ini kita akan mulai ya perkuliahan kajian teks sastra Jepang. Untuk yang presentasi hari ini siapa? Oke, Angka dan Arifa ya. Sudah siap? Sudah siap ya. Ya, baik. Seperti biasa, perkuliahan akan kita mulai dengan presentasi dulu dari kelompok yang hari ini presentasi, lalu nanti diikuti dengan sesi diskusi dan tanya jawab, dan setelah itu saya akan memberikan sedikit umpan balik. Video pembelajaran yang saya unggah di Mas sudah dilihat dulu kan ya sebelum Anda semua masuk kelas ini? Sudah ya? Baik. Kalau begitu Anda sudah punya setidaknya pengetahuan awal untuk materi perkuliahan kita hari ini. Baik, kalau begitu saya persilakan Ivanka dan juga Arifa untuk bersiap dan bisa mulai presentasinya sekarang. Nah baik, selanjutnya sebenarnya ada berapa kanojo dalam cerita ini? Oke, kanojo dalam cerita ini ada dua sosok, yaitu yang pertama adalah sosok karakter utama dan juga sosok hantu yang memperhatikan dan membantu mengasuh anaknya. Nah, sosok kanojo sebenarnya adalah representasi kesepian yang dialami karakter utama dan kesadarannya sebagai perempuan yang hidup di masyarakat yang patriarkis. Baik, selanjutnya di sini ada dua kutipan. Kutipan pertama menunjukkan keberadaan seorang hantu yang tadi sudah disebutkan, dan karakter kedua ini menunjukkan imajinasi karakter utama. Selanjutnya, siapakah tokoh Carrera? Penggunaan Carrera pada halaman 139 sampai dengan 140 merujuk pada masyarakat sekitar yang menghakimi tokoh utama. Nah, mereka dalam cerita ini tidak pernah digambarkan sebagai sosok tertentu, melainkan orang-orang yang menilai layak atau tidaknya karakter utama menjadi seorang ibu hanya dari apa yang mereka lihat. Ya, baik, kita tadi sudah mendengarkan presentasi dari Ivanka dan juga Arifa. Nah, sekarang saya ingin bertanya dulu pendapat dari Anda semua yang hari ini mengikuti perkuliahan pada hari ini. Nah, sekarang saya mau tanya dulu pada Andin. Nah, menurut Andin, cerpen yang tadi kita bahas, yaitu Kanojo ga Dekiru Koto atau hal yang dapat dia lakukan, ini bagaimana? Apakah kasus yang serupa kalau menurut Andin terjadi juga di Indonesia? Nah, saya ingin tahu pendapat Andin. Silakan. Ya, menurut saya tentang materi hari ini banyak hal yang serupa terjadi di Indonesia. Mungkin bisa diambil contoh itu dengan pekerjaan ibu saya, itu sebagai coach Zumba Master di gym. Itu dengan waktu jam kerja yang menyesuaikan orang-orang kerja ya sekitar jam 7 malam hingga jam 11 malam, dengan
waktu yang malam tersebut mengundang orang-orang lain juga mengira ibu saya bekerja hal-hal yang membuat ambigu, dan saya rasa itu kasusnya saat terjadi di Indonesia itu sangat relevan sekali. Bagaimana kalau menurut Salma? Kamu setuju nggak dengan pendapat yang tadi disampaikan oleh Andin? Ya, berdasarkan apa yang dikatakan Andin tadi, saya juga setuju ya, kasus-kasus seperti yang diceritakan Andin atau yang ada di cerita tersebut itu memang cukup banyak terjadi, terutama juga di Indonesia. Kasus-kasus di mana seorang single mother itu mendapatkan perspektif yang hanya praduga dari masyarakat sekitar, sehingga menjadi single mother pun semakin sulit bahkan secara sosial. Iya, kita sudah mendengar tadi pendapat dari Andin dan juga pendapat dari Salman. Dari situ kita bisa melihat ya bahwa meskipun kita mempelajari karya sastra Jepang, tapi ternyata ketika kita merefleksikannya dengan keadaan sekitar kita di Indonesia, di lingkungan kita, ternyata kasus yang dibahas mengenai single mother yang memiliki stigma atau mendapatkan stigma tertentu dari masyarakat sekitar itu ternyata relevan juga di Indonesia. Jadi dari situ kita bisa melakukan refleksi dan juga melihat mengasah kepekaan kita ya, dan juga empati kita terhadap kasus-kasus yang serupa yang terjadi juga di sekitar kita. Nah, untuk itu tolong untuk lebih lengkapnya lagi nanti Anda semua tolong mengerjakan tugas refleksi. Baik, perkuliahan kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk Anda semua mengerjakan tugas refleksi individu ya. Lihat di emas dan Anda dapat mengerjakannya sampai hari ini pukul 23.59 WIB ya. Selamat siang dan tetap semangat dan tetap sehat untuk kita semua. Penilaian mata kuliah kajian teks sastra Jepang terdiri dari komponen presentasi kelompok, lembar kerja, pengerjaan, ujian tengah semester berupa adaptasi karya sastra ke dalam bentuk karya seni lain, diikuti dengan interpretasi mahasiswa, lalu refleksi mingguan dan pengerjaan ujian akhir semester berupa analisis karya sastra dalam format surat kepada pengarang dengan bobot sebagai berikut. Dalam merancang penilaian, kami ingin agar mahasiswa memiliki kemampuan analitis yang kuat dalam membaca karya sastra dan dapat merefleksikannya dengan kehidupan mereka sehari-hari, serta dapat melatih empati dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Untuk itulah penilaian yang kami rancang ini cukup beragam dan berupaya untuk dapat membiasakan mahasiswa bekerja baik secara individu maupun kelompok. Pembiasaan mahasiswa bekerja secara individu kami rancang melalui pengerjaan refleksi mingguan, pengerjaan ujian tengah semester berupa adaptasi karya sastra ke dalam bentuk karya seni lain, dan pengerjaan ujian akhir semester berupa analisis karya sastra dalam format surat kepada pengarang. Pembiasaan mahasiswa bekerja dalam kelompok kami rancang melalui pengerjaan lembar kerja dan presentasi kelompok. Demikian pemaparan yang dapat sedikit saya sampaikan mengenai mata kuliah kajian teks sastra Jepang. Saya Roli Esther, pamit undur diri, salam sehat dan tetap semangat.